Pada part sebelumnya, Mangryo sangat gembira karena mendengar tanda-tanda Jagang Jin sudah kembali. Tidak hanya kembali, dia bahkan sudah menghancurkan salah satu sekte racun. Mendengar hal itu, Mangryo meminta ditugaskan untuk menginvestigasi tempat kejadian. Dan setelah ditugaskan tanpa menunggu pagi, Mangryo berangkat sendiri dengan kudanya. Dan di tengah perjalanan, Mangryo bergumam berkata, balas dendam memotivasi seseorang untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah salah satu motivator yang paling kuat. Dan di atas semua itu, kalau seseorang telah berjuang di kedalaman neraka selama bertahun-tahun, mereka pasti telah membuat kemajuan yang signifikan. Kalau suatu hari kau bisa melarikan diri dari tambang, aku tahu bahwa sekte racun tidak akan sebanding denganmu. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Dia sampai di tempat tujuannya, di sekte racun yang sudah dibantai oleh Jagang Jin. Mayat-mayat yang gosong tergeletak di semua tempat. Setelah melihat itu, Mangryo turun untuk memeriksa mayat-mayat itu. Lalu sembari mendekati mayat, dia berkata, anak ini, dia membakar semua orang. Lalu Mangryo memeriksa salah satu mayat dan berkata, tapi dia dengan sengaja meninggalkan jejak. Dan saat Mangryo sedang memeriksa mayat itu, sebuah kunai melayang ke arahnya. Kunai itu memang tidak mengenainya, tapi itu membuatnya sangat terkejut. Lalu seorang pria berkata, aku penasaran, siapa orang asing yang berkeliaran di sekitar sini? Bukankah kamu tetua Mangryo? Tidak, penasehat Mangryo. Hal baik karena aku mengenalimu. Kalau tidak, kamu mungkin sudah kehilangan tenggorokanmu. Lalu dia bertanya, kenapa seseorang yang dipromosikan ke dalam aliansi Murim ada di sini? Merespon itu, Mangryo berkata, aku melihat wajah yang familiar. Sekte Iron Umbrella, sekte kegelapan, dan bahkan sekte lembah racun. Sepertinya 3 sekte racun yang hebat ada di sini. San Wulgu, sekte kegelapan, Nam Gido, sekte Iron Umbrella, dan Yukno, sekte lembah beracun. Mangryo mengatupkan tangannya dan melanjutkan, aku di sini untuk alasan yang sama dengan kalian. Walaupun aku sudah meninggalkan sekte racun, aku merasa bahwa ini adalah rumah pertamaku. Bagaimana bisa aku hanya diam setelah mendengar semua yang terjadi kepada sekte ini? Aku ditugaskan sebagai investigator dari aliansi Murim, dan aku di sini secepat yang aku bisa untuk menangkap si pelaku. Mendengar itu, Yukno berkata, rumah pertamamu. Bagaimana bisa orang yang mencuri uang sekte berkata seperti itu? Merespon itu, Mangryo tertawa lalu berkata, sepertinya kamu masih salah paham. Bahkan aliansi Murim sudah menyatakan bahwa aku tidak bersalah. Merespon itu, sembari turun dari atap, Yukno berkata, mereka mengatakan itu karena kamu bergabung kepada aliansi Murim. Lalu dia berteriak berkata, jika kau tidak melakukan hal itu, sekte racun tidak akan. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia dihentikan oleh pria bermasker di belakangnya. Berkata, penasehat Mangryo datang ke sini dari aliansi sebagai penyidik. Artinya aliansi sedang mengawasi kejadian ini. Kita bisa menyelesaikannya dengan lebih mudah jika kita menggunakan bantuan dengan bijak. Merespon itu, salah satu orang yang bersamanya hanya berdeham, dan Mangryo sembari mengatupkan tangannya berkata, aku menghargai mediasi Tuan Gu yang terhormat. Lalu seorang pria tua dengan payung di tangannya berkata, jadi, apa pendapat aliansi tentang kejadian ini? Merespon itu, Mangryo berkata, mereka pikir pelakunya adalah kekuatan oposisi yang melawan Jenderal Baek Lijong. Merespon itu, kakek dengan payung berkata, bukankah kekuatan oposisi sudah dibersihkan?
Dan rekannya merespon berkata, kalau begitu, mereka seharusnya menyerang Baek Lijong secara langsung. Jadi kenapa mereka malah menyerang sekte racun? Merespon itu, Mang Ryo tersenyum dan berkata, kita akan mengetahuinya setelah menangkap pelaku. Dan pria bermasker berkata, jadi, apa kau menemukan sesuatu yang baru? Merespon itu, Mang Ryo melirik ke arah mayat yang gosong, berdeham lalu berkata, tidak peduli seberapa keras aku melihat mayat-mayat ini, aku tidak menemukan tanda-tanda memar. Aku yakin musuh membunuh mereka secara diam-diam. Sebagai anggota sekte racun di masa lalu, aku hanya bisa berpikir bahwa mereka menggunakan racun. Masalahnya adalah bagaimana mereka menggunakan racun. Mendengar itu, pria bermasker meminta Mang Ryo untuk mengikutinya dan berkata, kami akan menunjukkan apa yang kami temukan. Dan sesampainya di hutan, dia berkata, kami menemukan ini saat melakukan pengintaian hari ini. Aku harap tidak bisa mengenali wajahnya. Pemimpin sekte racun. Mendengar itu, Mang Ryo bertanya, bukankah ini gejala racun Cinnabar? Lalu pria bermasker berkata, tapi ini mungkin terjadi tanpa paparan racun yang terus-menerus. Aku tidak tahu bagaimana cara mereka melakukan ini. Lalu Mang Ryo melirik ke arah gentong dan mendatanginya. Setelah melihat gentong, Mang Ryo berkata, sepertinya jawabannya ada di sini. Dan hal itu mengejutkan 3 orang sebelumnya. Mang Ryo berkata, teknik medis membakar sedikit sinabar untuk menyembuhkan furunkel dengan mengendalikan kabut beracun. Itu disebut kontrol pelepasan kabut. Namun, dengan meningkatkan jumlah sinabar yang dibakar, itu bisa berubah menjadi senjata beracun yang mematikan. Pelakunya menggunakan teknik ini. Ada sisa-sisa sinabar pada mayat, karena ada juga daun teh hijau. Dia pasti sudah menyiapkan terlebih dahulu untuk melawan penawarnya. Tidak heran, sekte racun tidak punya kesempatan. Mendengar itu, pria berbaju hijau terbatuk, lalu bertanya, siapa yang melakukan hal seperti ini? Dan pria masker berkata, mereka bukanlah seseorang yang bisa kita anggap remeh. Mereka pasti telah mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk serangan ini. Mendengar itu, pria tua dengan payung menghela nafas dan berkata, mereka pasti menggunakan teknik ini karena mereka tahu mereka akan kalah dalam hal kekuatan. Akan mudah bagi kita untuk menemukannya. Kita harus segera memperluas jangkauan pencarian. Merespon itu, pria dengan masker berkata, tidak. Buat laporan tentang hal ini terlebih dahulu. Dan melihat mereka berdua, Mang Ryo bergumam berkata, ada satu hal lagi yang kutemukan dari ini. Tidak diragukan lagi. Ini adalah ulahnya. Lalu Mang Ryo gemetar, terlihat sangat bersemangat dan meneruskan gumamannya berkata, jagang jin bajingan itu, Cinnabar. Hanya dia yang akan memakai racun yang sulit ditangani. Mempertimbangkan tipe tubuh khususnya yang menyerap racun, dia pasti sudah menyerapnya dalam jumlah yang tidak terbatas saat berada di dalam tambang. Dan dia pasti mau semua orang tahu tentang identitasnya. Kalau dia membunuh mereka tanpa memberikan petunjuk apapun tentang identitasnya, maka itu bukanlah balas dendam. Kepintaran ini dan kemarahan, dia tumbuh dengan baik. Aku ingin melihat lebih banyak lagi dari balas dendammu. Melihat Mang Ryo yang gemetar, membuat pria tua dengan payung dan pria bermasker terkejut menoleh ke arahnya. Lalu saat Mang Ryo terlihat sedang serius melihat racun yang ada di dalam gentong, mereka memanggil Mang Ryo, bertanya apakah dia baik-baik saja. Lalu pria bermasker berkata, karena ini sudah larut, kami berpikir untuk melanjutkan penyidikannya besok. Maukah kau ikut dengan kami? Merespon itu, Mang Ryo berkata, aku baik-baik saja. Lebih baik aku bekerja sendiri. Merespon itu, pria bermasker berkata, kalau begitu, kita akan berkumpul di sini besok pagi.
Lalu mereka bertiga pergi meninggalkan Mangrio sendiri. Setelah mereka pergi, Mangrio menatap ke langit malam dan berkata, "Malam ini bakalan jadi malam yang menyenangkan." Dan pada malam yang sama, di sebuah bangunan, pria tua yang menggunakan payung memasuki bangunan itu berkata, "Sepertinya kalian sudah menemukan tempat yang cukup bagus." Merespon itu, salah satu dari bawahannya berteriak berkata, "Kapten Do ada di sini." Lalu bawahannya bertanya, "Bagaimana dengan hasilnya?" Merespon itu, sembari berjalan masuk, Kapten Do berkata, "Kami tidak menemukan banyak hal. Aku sudah siap untuk bertarung dengan si pembunuh." Lalu dia bertanya, kemana mereka lari? Merespon itu, bawahannya berkata, "Mereka pasti kabur setelah tahu kalau kita bakalan datang ke sini." Tidak merespon perkataan bawahannya, Kapten Do yang teralihkan oleh dua mayat bertanya, "Siapa mereka?" Dan anak buahnya berkata, "Mereka menolak untuk menyerahkan rumah." Jadi, sebelum bawahannya menyelesaikan kalimatnya, Kapten Do menyuruh mereka menyingkirkan mayat itu karena mereka bakal mengalami mimpi buruk kalau mereka tidur dengan mayat. Dan mendengar itu, dua bawahannya langsung pergi menuruti apa perintahnya. Lalu, Kapten Do berkata pada bawahannya yang tersisa, "Hanya ini yang kita punya dalam jadwal hari ini. Kita akan melanjutkannya besok." Tapi tiba-tiba, beberapa kantung melayang ke arah mereka. Dan Kapten Do masih melanjutkan berkata, "Setelah ini, kita bakal jadi lebih sibuk. Jadi pastikan buat mempersiapkan diri kalian." Sedangkan bawahannya yang baru saja melihat kantung yang baru terbang ke arahnya, terlihat bingung bertanya-tanya, "Apa itu?" Tapi sebelum dia mendapatkan jawaban, kantung itu meledak mengeluarkan banyak asap. Dan karena itu, semua orang serentak melompat menjauh dari sumber suara, bertanya-tanya suara apa itu. Tidak hanya para bawahan, bahkan Komandan Do berteriak bertanya, "Apa yang terjadi? Ada apa dengan semua asap ini?" Sedangkan di dalam asap yang berada di depannya, para bawahannya berteriak, saling meminta untuk berhati-hati dan tidak menghirup asap karena asap itu adalah racun. Mendengar itu, Komandan Do menutup mulutnya dan bergumam berkata, "Serangan musuh tidak mungkin." Sedangkan semua bawahannya yang berada di dalam asap mulai keracunan dan kesulitan bernafas. Komandan Do masih meneruskan gumamannya bertanya, apa dia menunggu selama ini? Sedangkan seseorang mulai memasuki area mereka. Selagi orang itu masuk, Komandan Do yang masih menutup hidung dan mulutnya berkata, "Dia menunggu kita datang ke sini. Siapa dia?" Lalu Komandan Do berteriak bertanya, "Siapa kau?" Itu adalah Jagang Jin. Dia berjalan santai memasuki rumah yang ditempati oleh Komandan Do dan bawahannya. Terlihat hampir seluruh area rumah telah dipenuhi oleh asap berwarna ungu. Terlihat sangat bersiaga. Komandan Do bergumam berkata, "Aku tidak boleh ceroboh. Pandanganku juga tidak terlalu jelas." Dia tidak melarikan diri setelah menghancurkan sekte racun. Dia berencana untuk menghadapi kami semua dan sedang menunggu di sini untuk waktu yang tepat. Sedangkan terlihat Jagang Jin mulai memasuki area bangunan dengan tatapan yang penuh dengan dendam. Salah satu bawahan Kapten Do terlihat sangat tersiksa, berkata bahwa dia tidak bisa bernapas. Tapi tiba-tiba siluet seseorang muncul di sampingnya, membuatnya terkejut bertanya, lalu berteriak sangat keras, mengejutkan rekannya yang ada di sekitarnya, tapi tidak bisa melihatnya. Mendengar itu, rekannya mengibaskan payung yang dipegangnya dan bertanya, "Di mana itu?" Lalu setelah mendengar suara, dia menoleh ke belakang dan menembakkan senjata dari payung yang dia pegang mengenai siluet di belakangnya, membuat orang di belakangnya terbatuk terpental. Dan setelah melakukan hal itu, terlihat sombong dia berkata, "Sangat mudah." Tapi ternyata itu adalah rekannya sendiri.
Senjata yang keluar dari payung terlihat seperti besi sebesar pena, menusuk leher rekannya. Melihat hal itu, dia berteriak berkata, "Tidak mungkin, aku tidak bermaksud." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, siluet dengan pisau muncul di belakangnya. Menikamnya membuat dia berteriak, terdengar sangat kesakitan. Mendengar hal itu, Kapten Do bergumam berkata, dia bergerak begitu mudah di dalam kabut beracun, dan dia bisa bertarung dalam kegelapan. Kalau terus begini, kita akan dimusnahkan. Lalu dia berteriak, memerintah bawahannya untuk masuk ke dalam formasi, dan meminta bawahannya untuk sadar akan posisi masing-masing, agar kita semua bisa mengepung musuh di tengah. Mendengar itu, para bawahannya saling melirik, lalu membuat formasi sembari menutup mulut mereka. Melihat ada siluet di tengah kabut, mereka berkata, "Itu dia, ada seseorang di sini." Mendengar itu, Kapten Do terkejut dan berteriak berkata, "Baiklah, jangan biarkan dia kabur. Dekati dia." Mendengar itu, salah satu bawahannya yang ada di sampingnya berkata, "Tapi kita mungkin akan mengenai sekutu kita." Merespon itu, Kapten Do berkata, "Aku tahu." Tapi dia tetap menembakkan senjatanya ke arah kabut beracun. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, membuat teriakan kesakitan terdengar dari dalam kabut. Mendengar itu, bawahan Kapten Do yang ada di sampingnya berkata, "Kapten, apa yang sedang Anda lakukan?" Merespon itu, Kapten Do berkata, "Lalu apa kita akan membiarkan musuh melakukan apapun yang mereka inginkan? Kalau kita tertipu oleh trik seperti ini, kita hanya akan mempermalukan diri kita sendiri." Mendengar itu, bawahannya berniat memotong omongannya, tapi Kapten Do memerintahkannya untuk diam. Lalu terdengar suara berkata, "Semuanya sudah berakhir sekarang." Mendengar itu, Kapten Do bergumam berkata, "Kalau seseorang terkena jarum pemecah tulang, mereka bakal meleleh dan mereka bakal merasakan sakit yang luar biasa. Kalau aku mengenainya setidaknya sekali, pertarungan akan berakhir dalam sekejap." Benar saja, bahkan tidak hanya satu. Jagang Jin terkena 2 jarum pemecah tulang. Melihat itu, Kapten Do mendekatinya dan bertanya, "Dia terlihat seperti anak kecil. Kami kesulitan menghadapi si kecil ini. Aku yakin kalau ada beberapa lagi yang bersembunyi, aku perlu mendapatkan beberapa informasi darinya sebelum dia." Tapi sebelum Kapten Do menyelesaikan kalimatnya, Jagang Jin membuka matanya, membuat Kapten Do terkejut penuh tanya. Dan selagi dia terkejut, Jagang Jin mengacungkan pisau ke arahnya. Dan melihat hal itu, Kapten Do tanpa berpikir 2 kali menghalangi pisau Jagang Jin dan langsung mundur ke belakang. Berteriak berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa bergerak setelah terkena jarum pemecah tulang? Apakah aku meleset?" Melihat hal itu, bawahannya berlari ke arahnya, memanggilnya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Sedangkan Jagang Jin sudah memasang kuda-kuda. Seni rahasia Sekte Song. Dia memegang 2 jarum pemecah tulang di tangannya, lalu berkata, "12 Flying Tear." Dia melemparkan jarum pemecah tulang itu dan menancap di kepala bawahan Kapten Do, membuat bawahan Kapten Do langsung terjatuh tanpa dapat merespon. Melihat hal itu, Kapten Do terkejut dan bergumam, berkata dia melempar kembali jarum pemecah tulang. "Aku harus menghindarinya dengan segala cara." Tapi saat dia akan pergi, dia dikejutkan oleh tubuhnya yang tidak bisa bergerak. Bertanya-tanya kenapa. Tubuhnya gemetar. Dia terlihat sangat kebingungan. Bergumam berkata, "Tidak mungkin." Dan selagi dia bergumam, salah satu jarum pemecah tulang terbang ke arahnya. Dan dia mengingat saat dia menangkis serangan Jagang Jin. Bergumam berkata, "Aku pasti menghirup kabut beracun pada saat itu." Dia berteriak berkata, "Sialan." Lalu jarum pemecah tulang menancap di bahunya, membuatnya terbatuk mundur ke belakang. Melihat hal itu, Jagang Jin hanya diam, memasang wajah datar.
lalu berjalan santai ke arah Kapten Do. Melihat Jagang Jin yang datang ke arahnya, Kapten Do terbatuk dan berkata, "Bagaimana mungkin aku, Nam Gido yang hebat, kalah dari anak kecil sepertimu?" Dia meraih jarum pemecah tulang dan melanjutkan, "Aku tidak bisa membiarkan hal ini." Lalu dia berteriak sembari menusuk kaki Jagang Jin dengan jarum pemecah tulang. Setelah menusuk kaki Jagang Jin, Kapten Do melirik ke arah Jagang Jin dan terkejut. Jagang Jin tidak terpengaruh oleh jarum pemecah tulang. Dan Jagang Jin berkata, "Jarum pemecah tulang. Mereka punya kekuatan yang besar seperti yang kudengar, tapi itu tidak akan berhasil padaku." Jagang Jin menatap Komandan Do, terlihat seperti merendahkan. Melihat itu, Kapten Do bertanya, "Siapa kau? Apakah kau monster?" Menjawab itu, Jagang Jin berkata, "Sekte obat." Mendengar itu, Kapten Do bertanya, "Sekte obat? Bagaimana bisa seseorang dari sekte obat?" Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jagang Jin berkata, "Hanya itu yang perlu kau ketahui. Ini cerita yang terlalu panjang untuk kau dengar sekarang." Mendengar itu, Kapten Do terbatuk, lalu menjatuhkan kepalanya, kehilangan kesadarannya. Setelah itu, Jagang Jin menoleh ke arah langit, memandang rembulan yang terang, berpindah ke tempat dua temannya sebelumnya. Seseorang berkata, "Tuan Yukno, kupikir Anda harus datang ke sini." Lalu rekannya yang berbaju hijau sebelumnya berkata, "Disitulah sekte Iron Umbrella tinggal." Merespon itu, bawahannya berkata, "Sekte Assassin mengirimkan kami pesan. Sepertinya ada masalah di mana sekte Iron Umbrella tinggal. Sepertinya sekte Assassin sedang menuju ke sana." Merespon itu, Yun Ok hanya diam, lalu bergumam, "Apa mereka diserang oleh musuh? Penghancuran sekte Iron Umbrella yang tiba-tiba. Aku punya firasat buruk tentang itu." Lalu dia meminta semua orang bersiap-siap dan setelah semua orang berkumpul, Yukno bergumam berkata, "Aku tidak berpikir Nam Gido dan San Wulgo akan dikalahkan. Tapi kami tidak tahu apa-apa tentang musuh. Jadi kami tidak bisa membiarkan penjagaan kami menurun." Sedangkan bawahannya berteriak berkata, "Cepatlah, apakah kalian mau kelompok lain mendapatkan semua pujian?" Lalu tiba-tiba, Yukno dikejutkan sesuatu dan menoleh. Melihat ke seseorang, dia bertanya, "Kenapa kau ada di sini?" Itu adalah Mangryo. Dia terlihat tersenyum mengerikan, melihat ke arah Yukno.